warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Salsabila Putri dengan NIM di 0024114 dari kelompok 27. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi anatomi. Baik, untuk yang pertama, terdapat kasus. Jadi ada seorang anak SMP yang bernama Daniel. Nah, dia ini tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya dibilas dengan air mengalir. Setelah tertusuk paku, Daniel ini mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan rahangnya ini terasa kaku dan tidak bisa membuka mulutnya. Dan dari kasus ini ada bagian yang berkaitan dengan anatomi. Nah, oke, langsung aja ya. Jadi di sini kita tuh membahas apa sih? Jadi di sini kita tuh yang pertama membahas tentang anatomi mandibula dan fungsinya. Lalu yang kedua kita membahas tentang penyusun musculus masticatoris beserta fungsi dan inervasinya. Oke, ya ini adalah gambar dari os mandibula atau biasa kita sebut rahang bawah. Nah, ini merupakan gambar dari os mandibula dari tampak depan atau anterior. Nah, di os mandibula ini ada 3 bangunan penting. Yang pertama ada processus coronoideus, terus ada processus condylaris, terus ada processus mentalis. Nah, yang pertama tadi yaitu processus coronoideus. Nah, ini itu merupakan tonjolan tulang di bagian depan. Jadi di bagian atas ini namanya processus coronoideus di gambar ini tuh merupakan tonjolan ke depan. Sesuai namanya yaitu coronoideus atau coronoid itu mirip kayak mahkota. Jadi kita mengingat-ingatnya ini proses coronoideus ini tuh mirip mahkota dan ada di depan gitu. Nah, sedangkan kalau proses condylaris ini merupakan tonjolan di bagian belakang. Jadi kalau di depan coronoideus, di belakang namanya proses condylaris. Terus yang ketiga yaitu processus mentala. Nah, proses mentala ini ada di bawah, bisa dilihat ini. Nah, proses mentala ini merupakan tonjolan tulang yang membentuk dagu. Jadi dagu kita ini tuh dibentuk oleh processus mentala. Nah, tonjolan ini itu ditutupi oleh bantalan lemak yang nanti akan membantu dari pembentukan dagu tersebut. Dan selain dari ketiga itu, yang lainnya juga ada namanya tuberculum mentala. Tuberculum mentala ini ada di bagian bawah sini. Nah, ini tuh merupakan dua sisi yang menonjol dari tonjolan mentala tadi. Lalu juga di sebelahnya ada agak atas sedikit, ini ada foramen mentala. Foramen mentala ini kan foramen, ini kan lubang di bagian korpus mandibula yang dilalui oleh arteri, vena, dan nervus mentalis. Nah, foramen mental ini terletak di bawah gigi premolar mandibula inferior. Terus juga ada di sini ada ramus mandibula. Ramus mandibula ini berisi dua tonjolan tulang yang mengikat sendi temporomandibular yang memungkinkan untuk tulang dapat bergerak. Nah, pada ramus mandibula ini di samping sini itu terdapat processus coronoideus tadi yang di atas ini yang dilekati oleh musculus temporalis, dan juga ada processus condylaris yang akan bersendi dengan fossa mandibularis osis temporalis dan nantinya membentuk articulatio temporomandibularis. Terus next, gambar selanjutnya ini adalah gambar mandibula yang dilihat dari bagian bawah. Nah, di sini ini juga ada bangunan-bangunan penting yang harus kita tahu. Yang pertama ada angulus mandibula di samping kanan ini, ada angulus mandibula, terus ada foramen mandibula, terus ada arcus alveolaris, terus ada symphysis mandibula, terus ada spina mentalis dan tuberositas pterygoidea. Nah, di foramen mandibula ini bisa dilihat di gambar ada foramen mandibula. Nah, foramen mandibula ini tuh dilalui oleh arteri, vena, nervus alveolaris inferior. Tadi di os mandibularis itu kan tadi
kan tersusun dari satu korpus dan sepasang ramus. Nah, ramus dan korpus mandibular itu tuh keduanya nanti akan bertemu di angulus mandibula pada masing-masing sisi. Nah, angulus mandibula tadi itu merupakan tempat melekatnya ligamen styloma mandibular. Nah, selanjutnya ini ada gambar mandibula dari arah lateral. Bisa tampak ya, terlihat ini ada foramen mentale di sini, lalu ada angulus mandibula yang terlihat lebih jelas, terus juga ada bentuk ramus mandibula yang kelihatan lebih jelas kalau dilihat dari samping. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari mandibula sendiri. Nah, mandibula ini kan nanti akan bergerak berlawanan arah dengan maksila ya, atau rahang atas saat kita mengunyah atau menggigit makanan. Terus juga mandibula ini tuh penting untuk gerakan mulut lainnya, selain untuk mengunyah, terus juga bisa untuk saat kita berbicara. Terus juga mandibula itu punya fungsi struktural dan perlindungan yang sangat penting. Jadi di mandibula ini itu terdapat ada saraf dan otot. Terus juga tempat gigi bagian bawah berada. Terus juga di mandibula ini tuh melindungi struktur penting di wajah dan leher, termasuk saluran nafas bagian atas dan arteri karotis. Selanjutnya yaitu tentang musculus masticatoris. Nah, musculus masticatoris itu merupakan otot-otot untuk pergerakan di mandibula. Ada musculus masseter, musculus temporalis, musculus pterygoideus lateralis, dan musculus pterygoideus medialis. Next, yaitu yang kita bahas pertama adalah musculus masseter. Nah, musculus masseter ini letaknya ada pada gambar ini yang warna kuning. Ini merupakan letak dari musculus masseter. Nah, musculus masseter ini diinervasi oleh nervus mesentericus, nervus mandibularis. Terus origonya ini ada di arcus zygomatikus. Terus insersinya ini di permukaan lateral ramus mandibula dari incisura mandibula sampai ke angulus mandibula. Terus fungsi dari musculus masseter ini untuk gerakan menutup mulut atau gerakan engsel. Terus selanjutnya ada musculus temporalis. Musculus temporalis ini bisa dilihat letaknya di bagian temporal. Terus musculus ini tuh diinervasi oleh sama nervus mandibularis atau nervus temporalis profundi. Terus origonya ini ada di os temporale, pars squamosa, terus ada di facies temporalis. Terus insersinya ini ada di permukaan tajam dan medial dari processus coronoideus mandibula. Terus fungsinya untuk menutup mulut dan tarikan balik ke rahang bawah. Terus yang terakhir ada musculus pterygoideus lateralis dan musculus pterygoideus medialis. Untuk letaknya, untuk di bagian yang biru ini merupakan musculus pterygoideus yang lateralis, sedangkan yang warna agak kuning dan merah ini merupakan pterygoideus medialis. Nah, kedua ini tuh sama-sama ada di dari keempat musculus yang tadi. Ini tuh intinya tuh sama-sama diinervasi sama saraf trigeminal cabang mandibularis. Terus origonya dari pterygoideus lateralis medialis ini tuh kalau yang lateralis ini tuh ada di kaput utama, kayak di permukaan sisi lamina lateralis, ada di proses pterygoideus, terus di tuber maxillara, terus juga insersinya ini ada di fovea pterygoidea dan diskus articularis dari articulatio temporal mandibularis. Dan untuk yang pterygoideus medialis ini itu untuk origonya terdapat di fossa pterygoidea, terus juga ada di processus pyramidalis dan lamina lateralis. Terus untuk insersinya ini ada di permukaan medial dari angulus mandibula yang terletak di seberang musculus masseter. Terus untuk fungsinya dari kedua ini tuh fungsinya sama. Yang pertama untuk menutup mulut dari gerakan ke depan, terus juga gerakan mengunyah dan gerakan membuka mulut. Selesai.
Baik, di sini saya Saskia dengan NIM G002414 izin melanjutkan mengenai laporan yang kedua. Nah, di laporan yang kedua ini terdapat kasus yaitu seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di digiti 1-3 dan tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar ilustrasi dari kasus tersebut. Nah, dari kasus ini dapat dikaitkan dengan struktur anatominya. Hari ini kita mau bahas apa? Nah, di sini kita mau bahas tentang yang pertama, inervasi pada muskulus di regio antebrachii dan manus. Yang kedua, anatomi pada muskulus regio antebrachium dan kinesiologinya. Baik, jadi yang pertama ini kita mau bahas tentang bagian ventral dari flexi manus atau lamina superficialis. Jadi di sini selain kita mau tahu inervasinya, kita juga sekalian membahas tentang muskulusnya. Jadi ini di kiri kita ini ada gambar dari otot lengan bawah kita yang dilihat dari anterior atau depan. Nah, di sini ini tuh terdiri dari ada muskulus di bagian superficialis ya nih. Ini ada musculus pronator teres di bagian sini. Terus ada musculus flexor carpi radialis nih. Terus ada musculus palmaris longus. Terus ada musculus flexor carpi ulnaris dan musculus flexor digitorum superficialis. Nah, muskulus ini tuh kelimanya itu ada di origo epicondylus medialis humeri dan inervasinya di nervus medianus, kecuali yang apa? Kecuali yang muskulus flexor carpi ulnaris. Nah, muskulus flexor carpi ulnaris ini diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, kita bisa diperhatikan di gambar ini ya. Ini juga terdapat gambar nervus medianus di sini dan ada nervus ulnaris di bagian sini. Oke, next. Selanjutnya kita bahas di lamina profunda. Ini gambarnya juga masih sama, tapi agak beda dikit. Tapi juga masih sama-sama di bagian anterior ya. Terus, di sini ada tiga muskulus. Yang pertama, musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor pollicis longus, dan musculus pronatus quadratus. Nah, nih bisa dilihat di sini untuk muskulus-muskulusnya, letak muskulus-muskulusnya. Nah, muskulus ini itu diinervasi di nervus interoseus anterior. Nah, nervus ini tuh cabang dari nervus medianus dan juga diinervasi di nervus ulnaris untuk bagian ulnar di musculus flexor digitorum profundus. Ini bisa lebih diperhatikan ya untuk gambarnya. Dan lebih baik diutamakan menghafalkan 3 muskulus ini. Oke, selanjutnya di bagian dorsal ekstensi manus ini gambarnya ditampilkan dari posterior, dari arah posterior, dan ini lamina superficialisnya. Ini ada lumayan banyak muskulusnya, ada 7. Ada muskulus apa aja? Yang pertama ada musculus brachioradialis, lalu ada musculus extensor carpi ulnaris longus, musculus extensor carpi radialis brevis, dan musculus extensor digitorum. Terus juga ada musculus extensor digiti minimi. Nah, terus juga ada musculus extensor carpi ulnaris dan musculus anconeus. Oke, jadi ketujuh musculus ini itu tuh origonya ada di epicondylus lateralis humeri dan diinervasi ketujuhnya di nervus radialis. Oke, next ke bagian dorsal juga masih ya, dan juga ini gambarnya juga di bagian posterior. Tapi ini di lamina profundanya ada 5 muskulus juga. Yang pertama ada musculus supinator, terus ada musculus abductor pollicis longus, terus ada musculus extensor pollicis brevis dan musculus extensor pollicis longus, serta musculus extensor indicis. Nah, kelima ini diinervasi di nervus radialis.
Oke, selanjutnya kita mau bahas inervasi di Regiomanus. Oke, yang pertama ini di Regiomanus, ini gambarnya ini tuh di vagina tendinum tangan, pada tangan. Terus ada muskulusnya tuh ada apa aja? Muskulusnya tuh ada 3, ada musculi tenaris, musculi hypotenaris, sama yang di belakangnya ada musculi intermedii manus. Nah, untuk yang musculi tenaris ini tuh pada musculus abductor pollicis brevis, ini tuh muskulusnya diinervasi di area recurrens atau di nervus medianus, sama juga jadi kayak musculus flexor pollicis brevis, musculus opponens pollicis sama abductor pollicis brevis. Ini tuh ketiga-tiganya di nervus medianus. Terus yang musculus adductor pollicis ini tuh di nervus ulnaris. Lalu di bawahnya di musculi hypotenaris, ini untuk musculus palmaris brevis ini tuh diinervasi di nervus ulnaris, tapi N-nya superficial. Nah, kalau yang musculus abductor digiti minimi, musculus flexor digiti minimi brevis, dan musculus opponens digiti minimi, ini tuh ketiganya sama di R profundus dan di nervus ulnaris. Selanjutnya tadi muskul intermedii manus, ini tuh muskulusnya namanya mirip-mirip, ada muskulus lumbicals 1 sampai 2, lumbicals 3 sampai 4, terus interosei palmaris 1 sampai 3 dan interosei dorsales 1 sampai 4. Nah, untuk yang lumbricales 1 sampai 2 ini tuh di nervus medianus. Nah, kalau yang sisanya ini semuanya di nervus ulnaris. Oke, next ke materi kinesiologi. Kinesiologi ini pergerakan ya. Nah, jadi di antebrachium ini tuh ada fleksi ekstensi. Nah, di fleksi ini muskulus yang berperan itu biasanya ada brachioradialis, pronator teres, flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, dan flexor digitorum superficialis. Nah, untuk ini ada contoh gambar dari musculus pronator teres ya guys. Ini jadi di sini ada letak pronator teres itu dia fungsinya untuk fleksi. Lalu selanjutnya ini di ekstensi. Ekstensi ini yang berperan ada musculus anconeus, extensor carpi radialis brevis, extensor carpi radialis longus, carpi radialis brevis, terus extensor digitorum, terus extensor carpi ulnaris. Nah, selanjutnya itu juga bisa kayak kinesiologinya di pronasi supinasi. Nah, untuk yang berperan itu tuh ada musculus pronator quadratus. Nah, itu bagiannya ada di sini di dekat pergelangan tangan. Ini tuh dia fungsinya untuk pronasi, sedangkan kalau musculus supinator ini tuh sesuai dengan namanya supinator juga untuk supinasi. Ini bisa dilihat juga supinator ada di sini letaknya. Nah, oke deh. Oke, selesai materi di laporan kedua. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya Saskia Salsabila Putri dengan NIM G0024114. Di sini ingin melanjutkan mengenai kasus ketiga, yaitu tentang seorang pemain sepak bola. Jadi di kasus ini ada seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Dia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Nah, setelah kejadian, lututnya ini membengkak dan sulit digerakkan. Baik, jadi kasus ini juga berkaitan dengan anatomi. Oke, kita langsung bahas ya. Jadi di sini kita mau bahas apa? Jadi yang pertama kita ini akan membahas tentang anatomi penyusun artikulasio genu. Lalu yang kedua ligamentum yang memperkuat artikulasio genu tersebut, dan yang terakhir yaitu anatomi os femur. Lanjut, jadi ini dia adalah gambaran dari
gambar yang bisa mempermudah kita dalam belajar artikulasi genu. Nah, artikulasi genu ini terdapat di tulang femur atau os femur dengan morfologi ganglimus. Nah, di artikulasi genu ini terdapat 3 artikulasio. Yang pertama ada artikulasio femoropatellaris, lalu yang kedua ada artikulasio meniscofemoralis, lalu yang ketiga atau yang terakhir ada artikulasio meniscotibialis. Nah, artikulasio femoropatellaris ini dibentuk oleh 2 fasies. Yang pertama ada fasies patellaris os femur, lalu ada fasies articularis patella. Lalu yang artikulasio meniscofemoralis ini dibentuk oleh 2 juga. Yang pertama condylus femoris dan meniscus medialis et lateralis. Dan yang artikulasio meniscotibialis ini dibentuk oleh condylus tibiae dan meniscus medialis et lateralis. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang artikulasi yang ada di genu. Nah, ternyata di artikulasi genu ini juga ada ligamentum yang memperkuat artikulasi genu ini. Ada beberapa, ada 5. Yang pertama itu ada ligamen collaterale mediale, lalu ada ligamen collaterale laterale, terus ada ligamen patella, terus ligamen cruciatum anterius et posterius, dan ligamen transversum genu. Nah, kita bisa lihat di gambar ini yang atas sendiri, yang ada warna birunya, yang gambar kiri, ini ada fasies patellaris tadi. Terus ada selanjutnya di kanan, di bawahnya kanan, ini adalah ligamen cruciatum posterius, di warnanya putih. Terus juga di bawahnya ada condylus medialis. Lalu antara warna biru dengan coklat ini ada perbatasan warna putih, ini namanya meniscus medialis. Lalu ada di tengah ini ada ligamentum transversum genus, terus ada tuberositas tibiae, terus ada caput fibulae, terus ada ligamen capitis fibulae anterius, terus ada meniscus lateralis, terus juga ada ligamen cruciatum anterius dan condylus lateralis. Untuk gambar yang kanan, sebelah kanan, ini ada berbagai macam ligamentum dan muskulus juga. Jadi di sini ada musculus gastrocnemius, caput laterale tendus, juga ada ligamentum cruciatum anterius, ada femur condylus lateralis, terus ada musculus popliteus tendon, ada meniscus lateralis, terus juga ada ligamen collaterale fibularis, ada tibia condylus lateralis, ada ligamen captis fibulae posterius, ada caput fibulae, dan masih banyak lainnya bisa dilihat di dalam gambar. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai regio femur. Jadi untuk regio femur ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada epiphysis proximalis, lalu yang kedua ada diaphysis, dan yang ketiga ada epiphysis discalis. Nah, di sini terdapat gambar dari tulang femur. Jadi yang kiri ini tulang femur dilihat dari bagian depan. Kalau yang kanan, gambar kanan ini tulang femur yang dilihat dari belakang. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa langsung lihat perbedaannya, perbedaan yang paling kelihatan ya. Jadi biar mudah membedakan, intinya itu jika di bagian depan itu permukaannya itu lebih halus. Kalau bagian belakang itu lebih kasar dan terdapat banyak tekstur. Jadi bisa dilihat di tulang bagian kanan, di gambar bagian kanan ini itu kan ada banyak kayak linea-linea, garis-garis, dan tekstur yang tidak rata. Beda dengan gambar yang sebelah kiri. Nah, di sini ada beberapa bagian ya teman-teman. Ada yang
kayak apa benjolan ini namanya ada fovea capitis femoris, terus juga di bulatan gambar bagian kiri ini ada caput femoris, terus di bawahnya ada column femoris, terus ada garis ini linea intertrochanterica, terus ada trochanter minor, terus di batang dari femur ini namanya corpus femoris, dan di bawah ini ada tuberculum adductorium, terus ada epicondylus medialis, ada fascia patellaris, ada epicondylus lateralis, terus juga di sebelah kiri dari bulatan menonjol di paling atas ini ada lekukan namanya column femoris, terus juga ada fossa trochanterica, terus juga ada trochanter mayor. Juga di sebelah kanan ini bisa dilihat ya teman-teman, jadi di bagian kasar-kasar ini ada linea aspera. Di gambar tengah ini ada linea aspera yang terdiri dari labium laterale dan labium mediale. Terus juga ada linea yang lain di bagian bawah ini. Jadi di linea aspera ini kan lineanya menyatu, lalu di semakin ke bawah lineanya ini akan bercabang. Jadi untuk yang kanan ini ada linea supracondylaris lateralis, dan yang kiri ada linea supracondylaris medialis. Nah, itu tadi dari regiofemur. Next, ini ada regiofemur lebih detailnya, gambar regiofemur lebih detail di ujung proximal femur. Jadi ini lebih kelihatan ya teman-teman, dari fovea capitis femorisnya, terus ada caput femorisnya, terus column femorisnya, terus juga lebih kelihatan linea pectinea, terus ada juga fossa trochantericanya lebih kelihatan dengan jelas, dan lain sebagainya. Nah, di femur ini juga ada dua artikulasio. Yang pertama itu artikulasio coxae dan artikulasio genu. Nah, tadi kan kita udah membahas artikulasio genu. Jadi kita di sini akan membahas detail lagi tentang artikulasio yang coxae. Dan jadi artikulasio yang coxae ini tuh punya tipe globoidea atau spheroidea. Nah, di artikulasio ini juga ada ligamentum yang memperkuat. Ada sekitar 4 ligamentum. Yang pertama ada ligamentum iliofemorale, terus juga ada ligamentum pubofemorale, terus juga ada ligamentum insiofemorale, terus juga ada ligamentum capitis femoris. Nah, jadi itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Ini juga ada referensi dari saya. Dan sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari segi materi dan penjelasan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.